Shalom untuk para netizen dan juga para YouTubers yang sedang menyaksikan program kami. Kami dari Ebenezer Ministry rindu untuk menyampaikan satu serial teaching tentang parenting yang akan memberkati kalian semua. Saya rindu bahwa program kami ini bisa menjadi berkat bagi semua orang tua yang rindu untuk membawa anak-anak dan mendidik anak-anak untuk lebih baik lagi untuk masa depan mereka. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa berkumpul kembali untuk bisa mendengarkan bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita di masa depan mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau impartasikan segala hikmat akal budi yang telah Engkau percayakan kepada kami sebagai orang-orang tua, supaya kami bisa menjadi orang tua yang maksimal di dalam kehidupan daripada anak-anak kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi, hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang saya pilih yang berjudul The Secrets of Happy, Creative, Confident, and Competent Children. Rahasia daripada anak-anak yang happy atau bahagia, kreatif, percaya diri, dan juga kompeten di dalam bidang mereka. Siapa yang tidak mau untuk anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang selalu happy, selalu senyum? Siapa yang tidak mau anak-anak kita itu kreatif dan kompeten di dalam bidang mereka masing-masing? Saya percaya setiap daripada orang tua itu rindu untuk bisa anak-anak kita maksimal di dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau seandainya zaman saya itu yang namanya maksimal itu berarti kita harus ranking ataupun kita harus menjadi seorang pemimpin seperti ketua kelas atau apa di sekolah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini bukan hal itu yang dikejar oleh anak-anak. Karena kenapa? Setiap anak itu unik diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambaran yang telah Tuhan tetapkan untuk mereka. Dan saya percaya kita sebagai orang tua itu rindu untuk anak-anak kita itu bisa mencapai kemaksimal di dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu mereka bisa mencapai itu, saya percaya anak-anak kita will become happy children. Bagaimana caranya kita supaya memastikan anak-anak kita become happy, creative, and confident children? Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah give them lots of praises. Kapan terakhir waktunya kita sebagai orang tua kita memberikan pujian kepada anak-anak kita? Saya tahu setiap daripada kita itu sering kita reprimand anak kita atau kita disiplin anak kita pada waktu anak kita salah. Dan itu adalah sesuatu sebenarnya hal yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Alkitab mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Well, Amsal mengatakan demikian. Tetapi tidak berarti bahwa kita hanya mendidik. Dan kita tidak pernah yang namanya kita katakan give them praises. Atau kita sebenarnya tell them that they have done something good in their lives. Kapan kita sebagai orang tua, kita pat them at the back and say that, hey, you've done a good job. Minggu lalu saya sedang menonton TV dan pada waktu itu anak saya itu bilang kepada saya begini, dia bilang, Mama, lihat mah iklan ini katanya aneh banget. Udah gitu saya bilang iklan apa gitu. Nah ternyata itu ada iklan semacam kayak soap ya atau sabun gitu ya. Jadi anak ini lari-lari kepada orang tuanya itu membawa sebuah piala dan dia bangga sekali dan dia katakan, Mama saya menang gitu seperti itu. Dia tuh sungguh bangga sekali. Mamanya bilang, wah bagus gitu ya. Terus dia bilang tapi kok bau ya. Ya mungkin itu semacam kayak joke dan sebagainya ya, yang supaya kita mengingat akan iklan itu. Tetapi untuk anak saya itu adalah sesuatu absurd dan dia bilang,
Which mother would actually say that? Dia bilang katanya, mamah yang mana yang sebenarnya akan mengatakan hal semacam itu pada waktu anaknya senang sekali membawa piala dan bangga sekali dan sebagainya, yang dia bilang adalah, tapi kok bau ya dan sebagainya. Ya, oke. Jadi tuh kita dengan secara tidak langsung kadangkala mungkin kita melakukan hal semacam itu. Jadi misalnya contohnya anak kita membawa seneng sekali, dia bilang katanya, Mama, saya mendapatkan 80 di dalam tes mat saya karena saya sudah belajar, Ma. Itu mamanya lihat dan sebagainya. Bagus, lain kali 90 ya. Well, untuk si anak itu yang sungguh semangat memberikan hasil tesnya itu, memperlihatkannya kepada orang tua, dia itu sangat semangat karena dia dapat 80. Tapi pada waktu mamanya melihat itu dan katakan, bagus, tapi lain kali 90 ya. Itu langsung kita membunuh semangat dia. Karena kenapa? Untuk dia 80 itu it's not good enough. Karena kenapa? Itu adalah message, atau itu adalah sebenarnya satu pesan yang kita sampaikan kepada anak kita. Well, yes, kamu dapat 80, tetapi mama maunya 90. Hal semacam itu kadang-kadang itu justru mematikan apa yang namanya semangat di dalam anak kita. Pada waktu kita memberikan pujian atau praises kepada anak kita, harus satu hal juga yang harus diingatkan adalah janganlah memberikan pujian seakan-akan itu lip service. Misalnya contohnya anak Bapak Ibu mungkin sedang main dress up ya. Kalau anak kecil itu kan senang sekali dia dress up sebagai seorang princess atau apa segala dan sebagainya. Terus dia mungkin puter-puter di depan Anda yang mungkin sedang chatting dengan teman dan sebagainya di BB ataupun di WhatsApp dan sebagainya, atau di Line, atau sedang shopping di Instagram dan sebagainya. Terus anak Anda tuh puter-puter di depan, "Mah, aku cantik nggak?" Cantik dan sebagainya. Sambil sedang browsing dan sebagainya. Well, that is what I call lip service. Itu bukan sesuatu yang tulus. You don't even look at your daughter an extra glance. Pada waktu kita sungguh-sungguh memberikannya pujian, kita melihat kepadanya dan kita mengatakan, wow, anak mama cantik sekali dan sebagainya. Well, hal semacam itu, walaupun kesannya itu sedikit berlebihan ya. Wow, anak mama cantik sekali seperti itu. Ya, tetapi anak itu sebenarnya merasakan bahwa dia itu diperhatikan. Karena kenapa? Karena tatapan mata langsung daripada orang tua terhadap dia. Pertanyaan saya kembali, kapan terakhir Anda memberikan pujian bagi anak-anak Anda? Hal yang kedua, allow them to make mistakes. Berikan peluang bagi anak-anak Anda untuk melakukan sesuatu yang salah. Kalau zaman saya kecil, sesuatu yang salah itu berarti hukuman. Hal semacam itu bukan hanya diajarkan oleh orang tua di rumah, tetapi juga di sekolah. We cannot allow to make any mistakes at all. Walaupun kadang-kala kita yang namanya nggak sengaja, tetapi sesuatu yang kita lakukan ibaratnya yang walaupun tidak sengaja, it is a mistake dan itu tidak bisa ditoleransi. Contohnya, kalau seandainya anak itu sedang makan gitu ya, dan ternyata nggak sengaja dia tumpahkan sesuatu, ya kan? Saya percaya tidak ada seorang anak pun ya, kecuali ini anak yang memang sedang mencari perhatian ya, tetapi tidak ada seorang anak pun itu yang serta-merta mereka itu sengaja menumpahkan minumannya sengaja supaya kita membereskannya. Kecuali seperti yang saya katakan, ada anak itu sedang merajuk dan sebagainya, mereka itu don't care, ya. Tetapi kalau seandainya anak itu udah besar dan sebagainya, itu tidak akan dia sengaja menumpahkan minumannya seperti itu. Nah, pada waktu itu terjadi, kita tidak sebagai orang tua biasanya naluri langsungnya adalah kan marahin kan, wah kenapa kamu numpahin minuman seperti ini, malu-maluin aja nih kalau seandainya di restoran ya, kalau misalnya di rumah bikin berantakan aja dan sebagainya. Well, nobody want to make mistakes. Tidak ada orang
secara kebiasaan itu mau melakukan sesuatu yang salah. Kadangkala mereka melakukan sesuatu yang salah itu dengan secara tidak sengaja. Jadi kita jangan selalu mematoki bahwa anak itu kalau melakukan sesuatu yang salah itu pasti dia itu nakal atau pasti dia itu sedang melawan atau sebagainya. Kadang-kadang itu memang dia sedang mencari perhatian. Nah, kalau seandainya dia sedang mencari perhatian, kita harus menanyakan diri kita, mengapa anak kita sampai melakukan sesuatu yang tidak baik atau mistakes untuk bisa mendapatkan perhatian kita. Mungkin juga kita benar-benar tidak pernah memperhatikan mereka unless they do something wrong. Kita tidak pernah memberikan mereka tatapan ekstra unless kita sedang memarahi mereka. Kalau seandainya itu yang terjadi, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Dan saya percaya bahwa sebagai orang tua, kitalah yang harus sebenarnya bertobat. Jangan sampai anak-anak kita itu melakukan mistakes itu hanya supaya mendapatkan perhatian kita. Tetapi bagi orang tua, pada waktu kita memberikan mereka peluang untuk kadang-kadang melakukan kesalahan, kita pun sebagai orang tua tidak luput daripada melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Kita harus mendidik mereka dan mengajarkan mereka supaya tidak salah lagi nanti bagaimana dan sebagainya. Mendidik mereka dengan baik, mengajarkan mereka dengan kasih, sesuai dengan ajaran Alkitab. Amin. Hal yang ketiga, trust Him with real responsibilities. Seringkali kita sebagai orang tua, secara tidak langsung, kita itu sudah mempola kehidupan anak kita sejak kecil. Contoh yang saya berikan adalah baju apa yang mereka akan pakai, kaos kaki mana yang akan dicocokkan dengan sepatunya, pita mana yang mereka harus pakai, makanan apa yang mereka harus makan di restoran, minuman apa yang mereka harus pesan, dan sebagainya. Semua hal besar dan kecil dalam kehidupan mereka, termasuk sekolah mana yang nanti mereka akan masuk, jurusan apa yang mereka harus pilih, dan sebagainya, sudah ditentukan oleh orang tua. Maka pada waktu anak kita SMA contohnya, dan ditanya oleh saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara mereka, nanti kalau seandainya udah mau universitas, mau sekolah apa? Dia bilang gak tahu, terserah papi, terserah mami. Janganlah kaget pada waktu anak Anda memberikan jawaban seperti itu. Karena sejak kecil, kehidupan dia itu sudah di tangan Anda. Ibaratnya Anda yang memilih sesemua apa yang dia mau lakukan, apa yang dia harus lakukan, dan sebagainya. Maka janganlah kaget pada waktu anak Anda mengatakan, saya tidak tahu. Kapan Anda memberikan mereka satu pilihan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka itu bisa menetapkan apa yang mereka mau di dalam kehidupan mereka? Kita sebagai orang tua tentunya kita mau sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita rindu untuk anak-anak kita mencapai yang namanya kemaksimalan di dalam kehidupan mereka. Tetapi janganlah kita sebagai orang tua itu mendikte segala hal yang besar dan kecil dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kita mengatakan anak kita tidak bisa apa-apa. Siapa yang salah? Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, benar, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kita sebagai orang tua kita didik, tetapi kita tidak mendikte mereka. Kita membimbing mereka supaya mereka bisa mencapai kemaksimalan. Tetapi kita tidak mendikte semua hal yang mereka lakukan, besar dan kecil. Karena kita mau mereka itu belajar untuk bisa mengambil yang namanya keputusan tepat di dalam kehidupan mereka. Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah focus on the glass half full. Apa artinya daripada poin ini? Kalau seandainya kita ada satu, saya kasih gambarannya. Kalau seandainya kita selalu fokus kepada hal-hal yang negatif di dalam kehidupan anak-anak kita, mereka itu tidak akan merasa bahwa mereka itu sebenarnya berharga.
Yang kita harus berikan sebagai orang tua adalah kepastian kepada anak-anak kita supaya mereka bisa tahu bahwa mereka itu sebenarnya berharga di mata kita sebagai orang tua maupun berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita selalu fokus kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan bisa mencapai apa yang namanya kemaksimalan di dalam kehidupan mereka. Focus to the glass half full. Don't focus to the empty part of the glass. Kalau seandainya kita meminum sesuatu, minumannya sisa setengah. Kita kadang-kadang bilang, ya sisa setengah. Tapi hal yang baik yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengatakan, minum saya masih ada setengah. Itu adalah maksud saya di dalam poin ini. Pada waktu anak kita mungkin mendapatkan hanya 80 di dalam nilai matematika dia, kita harus bilang bahwa, wow, mama bangga sekali, papa bangga sekali kamu bisa mendapatkan 80. Saya percaya bahwa kamu telah memberikan yang terbaik. Focus on the glass half full. Jangan mengatakan 80 is good, tetapi lain kali 90 ya. Kalau seandainya seperti itu, kita sedang mengatakan bahwa 80 itu is just not good enough. Para YouTubers, pada hari ini, saya percaya semua daripada kita mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang happy, confident, dan menjadi anak-anak yang competent. Dan saya percaya anak-anak yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada kita akan menjadi maksimal pada waktu orang tua bisa memberikan sesuatu yang maksimal daripada kehidupan kita masing-masing. Salam sejahtera, salam parenting dari Ebenezer Ministry. God bless you.